Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Robi, salawat dan salam Nabi kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah-jemaah rahman yang dimuliakan Allah Taala, alhamdulillah tamu kita sudah ada di hadir di jemaah rahman. Pak Ustaz, mohon maaf saya mau bacakan kurikulum kita sebentar, boleh ya? Bisa. Tadi sudah dibaca, tapi boleh ya? Ada yang akan baca juga di. Ya, kita sudah tahu-tahu semua tahu bahwa Pak Dr. Madani adalah salah satu anggota DPR di fraksi PKS. Beliau juga sebagai dosen di Universitas Mercu Buana. Beliau juga adalah lulusan teknik di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan ke Universitas Malaysia, yang juga mengambil program filosofi doktoral juga di Malaysia. Pak Madani saat ini masih aktif di anggota DPR RI, dan beliau sudah beristri, ya Pak ya? Satu Pak atau berapa gitu? Istrinya satu, di biografinya, putranya 4, putrinya 5. Masya Allah, 9. Baik, tidak memperpanjang waktu, itu perkenalan kita dengan narasumber kita, tokoh yang dekat sama kita, tokoh yang dekat sudah sekali di TV. Hari ini kita bisa-bisa sama-sama berdialog sama beliau. Ya, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan, yang sesuai tema yang disampaikan oleh jemaah. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu makan persilahkan Pak Ustaz. Jazakallah Pak. Izin semua. Apa? Enak salah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para asatid wal asatidah, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat. Mobil khusus ini banyak sekali anak muda kita, luar biasa. Mudah-mudahan, saya senang sekali kalau di pengajian ada anak muda yang ikhwan maupun yang akhwat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat. Kalau saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada DKM Masjid Jabal Rahmah, wabil khusus Pak Endang yang dengan tekun terus berkomunikasi, semoga menjadi wasilah bagi watawasau bil haq dan watawasau bis sabr. Yang kedua, mari kita panjatkan sholawat dan salam bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah mencontohkan bagaimana Islam itu dijalankan. Ya, sampai Nabi pernah diri di atas mimbar, kemudian Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Kenapa di atas mimbar? Biar kelihatan, gerakannya mudah. Karena kalau pakai penjelasan angkat tangan sejajar 90 derajat susah kan orang. Kalau oke gini sholat tuh. Makanya penting sekali contoh teladan. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 pekan lalu tuh ada 2 kejadian yang agak mirip. Di DPR Pak Mahfud MD dikeroyok sama Komisi 3. Mungkin ada yang lihat ya tentang isu
349 triliun. Itu part 1-nya. Minggu besok part 2-nya. Bu Sri Mulyaninya mau dihadirkan. Sri Mulyani, Pak Mahfud MD sama Ketua PPATK. Tapi pada saat yang bersamaan di Kongres Amerika itu ada CEO TikTok, Bang. Dikeroyok juga sama anggota Kongresnya Amerika. Ini kalau dilihat di YouTube tuh, jadi kalau Pak Mahfud walaupun dikeroyok, dia Menko gitu. Kalau ini Kongres berkuasa yang dipanggil CEO TikTok, minta maaf, Oriental, wajahnya Cina lagi. Dan isinya itu adalah satu investigasi Kongres yang mengatakan premisnya kesimpulan awalnya TikTok itu adalah alat Partai Komunis Cina untuk menguasai Amerika. Makanya sama Australia udah nge-ban, Amerika juga di-ban. Jadi ditanya, baru jawab dikit langsung ditanya lagi, baru macam-macam tanya, pokoknya betul-betul dikeroyok yang CEO TikTok tuh. Gini, TikTok itu udah biar aja, yang penting kelihatan, tenang aja, udah yang lain nggak penting. Yang penting kita dapat berkah dari Allah, dapat waktu untuk thalabul ilmi. Jadi TikTok itu dimiliki sama namanya ByteDance Company. ByteDance ini perusahaan subsidiarinya salah satu pemerintah Cina. Dianggapnya dia kepanjangan tangan dari Partai Komunis Cina. Ada 150 juta pengguna TikTok di Amerika, mayoritas anak muda. Jadi berarti data ini diambil sama Partai Komunis Cina. Jawab, tidak mungkin, mau jawab dikit, tiban lagi, pokoknya terus saja. Sampai jangan-jangan TikTok ini memang alat penyebaran propaganda Partai Komunis Cina. Tidak, kami jawabnya. Terus jawabnya itu Pak Xiu Chu namanya kalau nggak salah. Itu dengan santun, sopan, sabar, datanya kuat, kemudian analisanya kuat gitu loh. Jadi sampai karena dia wajahnya sipit gitu lah. Jangan-jangan Anda juga agen Partai Komunis Cina. Jawabannya mengejutkan. Kata si CEO TikTok, "No, I'm Singaporean." Saya orang Singapura gitu loh. Rupanya, jadi sesudah diserang oleh Kongres itu, besoknya akun TikToknya Pak Xiu Chu nih itu dibanjiri 100.000 follower dari Amerika. Karena rata-rata orang Amerika itu kan rasional. Walaupun Kongresnya sangat itu, orang Amerikanya kagum sama CEO TikToknya ini gitu loh. Karena jawabannya sabar, santun, sopan, datanya kuat, terus ternyata ketahuan dia lulusan dari Harvard University. Nah, sedihnya Singapura itu penduduk cuma 5 juta. Tapi jumlah murid atau mahasiswa di Harvardnya lebih banyak dibanding jumlah orang Indonesia yang masuk ke Harvard University. Nanti kalau di-compare lagi di MIT kah, di Stanford, di Yale, di Amerika itu ada Ivy League namanya, 10 universitas terbaik, mayoritasnya swasta gitu loh. Swasta itu Singapura jauh lebih banyak ketimbang Indonesia. Padahal jumlah penduduknya 5 juta. Pak Habibie bilang Singapura itu the red dot gitu loh. Titik merah. Nah sekarang tuh menjawab Pak Habibie, Singapura itu anak mudanya bikin kacamata, lagi hype tuh. Kacamata mereknya red dot itu. Kami memang red dot kata mereka. Tapi dibalas. Cerita ini saya cuma mau jadi pembuka. Ada ketimpangan kualitas SDM antara kita umat Islam dengan negara-negara lain. Bapak Ibu, sekarang kiblat pendidikan itu jauh di Eropa Utara, namanya Finlandia. Sekarang tuh Finlandia tuh dirujuk. Padahal Finlandia nggak sampai 4 juta penduduknya.
Tapi kita yang sebesar ini banyak ngirim guru ke sana. Padahal kita punya kitab terbaik, kita punya guru terbaik. Kitab terbaik itu adalah Al-Quranul Karim. Guru terbaik itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang lebih baik dari itu kok. Bahkan Michael Hart, salah satu sejarawan di universitas di Amerika, bikin research mengumpulkan literatur dari sejak sebelum Masehi sampai terakhir itu tahun 80-an, masih ada update revisinya. Gorbachev masuk 100 tokoh itu, dia ngumpulin ada sekitar 1000 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, dibuat rankingnya 100. 1000 itu 100 besarnya dibukukan. Judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, 100 most influential person history. Genghis Khan peringkat ke-7, Nabi Isa peringkat ke-3, Isaac Newton peringkat kedua. Tapi tanpa Quran, tanpa hadis, cuma basis sejarah, peringkat pertamanya oleh Michael Hart ditempatkan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca bukunya yang edisi update yang Gorbachev masuk, karena dia update itu Nabi Muhammad dibandingin sama Genghis Khan. Studi komparatif aja, literatur komparatif. Genghis Khan itu raja Mongolia terbesar. Ketika Genghis Khan berkuasa, Mongolia, seluruh Cina, Eropa, bahkan sampai Irak, Baghdad itu dikuasai, mau ke Eropa dia. Nah, wilayah kekuasaan Mongolia luas di zamannya Genghis Khan, sama luasnya dengan wilayah kekuasaan baginda Nabi ketika beliau wafat. Tapi ketika Genghis Khan meninggal, baginda Nabi wafat, wilayah kekuasaannya Mongol mengecil sampai seperti sebelum Genghis Khan berkuasa. Jadi kesimpulannya, orang ini sangat berpengaruh ketika dia masih hidup. Wilayah kekuasaan Islam sesudah baginda wafat mengecil tidak? Tetap tidak. Tidak, membesar, mengembang. Bahkan Maulid Nabi, kita udah nyelenggarain Maulid Nabi berapa kali? Kalau sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi udah ratusan tahun itu. Berhenti nggak itu? Enggak. Terus aja kecintaan sama Nabi, kecintaan sama Quran tetap ada. Makanya kata Michael Hart, orang ini ketika hidup dia nggak ngutip Quran, nggak ngutip hadis, ya cuma fakta sejarah saja gitu. Dia kekuasaan Islam, khalifahnya segala macam. Orang ini ketika masih hidup demikian berpengaruh, ketika meninggal tidak berkurang pengaruhnya. Jadi orang ini memang luar biasa itu. Bandingin lagi sama Isaac Newton, bandingin, akhirnya gak ada yang bisa dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi hadirin? Di zaman Nabi demikian gilang gemilang, 7 abad loh. Dari abad ke-7 sampai abad ke-14 Islam itu mewujudkan apa yang Allah katakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan, jadi rahmat bagi seluruh alam. Eropa itu dulu belajar ke Cordoba. Cordoba itu dulu disebut the city of light, kota cahaya, baik karena memang manajemen kotanya bagus, listriknya bagus. Sementara Eropa masih the dark ages, zaman kegelapan. Makanya sampai ada satu cerita di film tuh, ada orang Eropa dari Greek atau dari Inggris itu belajar berpura-pura jadi orang Islam untuk belajar kepada Ibnu Sina tentang ilmu kesehatan, karena luar biasa Islam ketika itu. Lalu apa yang terjadi yang demikian gilang gemilang? Sekarang kita menjadi, tadi pagi saya ada kuliah subuh, ada pertanyaan yang bikin saya sedih. Pak, yang terjadi bukan kita aja di Indonesia. Kita lihat Pakistan. Pakistan itu hampir 200 juta penduduknya. Sama, melarat dan bodohnya kayak, kurangnya kayak kita itu. Lihat Afghanistan, lihat Yaman, lihat Irak. Nah hadirin wal hadirat, ini tantangan besar. Nah karena itu izin saya mengambil tema tentang membangun kekuatan intelektual umat. Nah, karena ketika keadaan demikian gelap gulita, maka yang diperlukan oleh umat itu apa? Kalau gelap yang diperlukan apa?
cahaya. Dan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Makanya hadirin wal hadirat, kalau kita lihat ayat yang pertama kali turun bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah dakwah, bukan perintah jihad, tapi perintah untuk membaca. Iqra. Bahkan kalau para ulama mengatakan ini bentuknya fi'il amar, perintah, bukan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, fi'il amar, perintah. Bacalah, baca. Nanti kalau kita lihat surat-surat yang turun di masa awal Mekah, contohnya surat juz 30 tuh, juz amma, itu rata-rata surat Makkiyah tuh. Itu banyak surat yang dimulai dengan pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentang gajah. Hal ataka haditsul ghasyiyah, pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kita belajar pedagogi, cara mengajar yang baik, guru yang baik tuh ketika ngajar tidak langsung nerangin bilangan ganjil dan genap atau bilangan prima, enggak. Dia nanya dulu, anak-anakku, kamu tahu ini tidak? Anak-anakku, apa pendapatmu tentang ini? Dengan pertanyaan itu, anak-anaknya dari awal sudah mulai warming up otaknya itu, udah mikir, baru dikasih konsep, masuk. Tapi kalau masih beku, masih belum ada warming up, langsung dikasih, guru yang baik tuh enggak langsung ngasih. Kadang-kadang malah enggak dikasih, ngasih jalan aja sampai, wow, kita udah ketemu Pak. Nah, itu moment of truth. Anak itu jadi dapat gitu. Nah, hadirin wal hadirat, penting umat itu kuat dari sudut ilmu, ya, membangun kekuatan intelektual umat. Karena apa? Karena memang syarat satu peradaban itu adalah dasarnya ilmu. Bahkan baginda Nabi kan terkenal dalam hadisnya, jika satu pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya yang tidak punya ilmu, maka fantadirus sa'ah, tunggu saat kehancuran. Tunggu saat kehancuran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setidaknya ada 3 landasan dasar agar kita kuat secara intelektual. Yang pertama, hadirin wal hadirat rahimakumullah, punya sikap suka membaca dan membaca. Baginda Nabi memang ummi, tidak bisa baca tulis, tapi baginda Nabi diajar langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Buku itu jendela ilmu. Buku itu jendela dunia. Nah, Al-Quran itu jendela, bukan jendela lagi, sumber kehidupan. Karena itu baca yang pertama adalah baca Al-Quran. Nggak ada ilmu yang terbaik kecuali yang ada di dalam Al-Quran. Nggak ada informasi terbaik kecuali informasi yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, di Quran ada banyak kisah tentang peri kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau Bapak Ibu lihat, Nabi yang paling banyak diceritakan di Quran Nabi apa? Nabi Musa. Kalah tuh. Nabi Muhammad kalah, Nabi Ibrahim kalah, Nabi Musa. Karena epiknya Nabi Musa tuh epik ngelawan Fir'aun gitu. Artinya sebetulnya secara tersirat kata Allah, pertarungan terbesar kita melawan para tirani, para oligarki gitu. Tapi sebelum ke situ kita bicara Nabi Muhammad dulu. Jadi contohnya di surat Al-Anfal itu cerita tentang perang Badar. Di surat Ali Imran itu cerita tentang perang Uhud. Ada di kisah tentang perang Tabuk di surat At-Taubah. Ada cerita-ceritanya. Kenapa sih sejarah perlu diceritakan sama Quran? Sejarah akan berulang, tapi lebih penting lagi kita kalau menjadi hamba yang bersyukur. Gini Pak, kita 17 Agustus perlu nggak diulang setiap tahun? Perlu.
Karena mengingatkan kita bahwa kita sekarang nih bisa sekolah, bisa kerja karena kita merdeka. Merdeka itu gratis, dikasih atau direbut? Wah, darah para syuhada, para pejuang, bagaimana saat kerja paksa di zaman Dendles, gimana bambu runcing, gimana, berat gitu loh. Merdeka itu susah gitu. Makanya kita ulang kembali, kita bikin taman pahlawan biar kita ini bersyukur gitu. Sekolah jangan malas gitu, kerja jangan lemah-lemah. Kita ini susah, mendapat ke sini tuh tidak mudah gitu loh. Sama seperti kita mengulang-ulang sejarah. Sekarang kita baca qul huwallahu ahad, ada yang gebugin nggak? Dulu Bilal tidak qul huwa, cuma ngomong ahad, 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 ada yang gebugin nggak? Digebugin. Sholat Nabi digangguin, kita enggak. Tapi berat sekali Islam sampai ke kita tuh, Quran berat gitu. Makanya ya Allah, bisa sholat, bisa sujud, bisa baca Quran, bisa dengar tafsir, ini tuh mahal. Nah, titip nomor 1, suka membaca. Dan kalau kita suka membaca, kita akan open mind, akan terbuka pikirannya. Tidak close mind, tidak pikiran tertutup. Karena dengan open mind itu kita bisa banyak belajar. Di Quran ketika Allah menjelaskan tentang penciptaan Adam, ada ayat bunyinya gini. Wa 'allama Adamal asmaha kullaha. Wa 'allama Adamal asmaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Tambah lagi, kullaha, semuanya. Jadi kan minta maaf, setan itu kan malaikat pada awalnya kan underestimate, ngapain kan nyiptain manusia? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Ngapain sih merusak, pertumpahan, macam-macam lah kata malaikat. Nah, Allah ngajarin Adam, kemudian Allah nanya malaikat, kamu tahu nggak ini? Nggak tahu. Adam tahu semua. Jadi akhirnya disuruh belajar ke Adam. Nah, dari ayat ini wa'allama Adamal asmaha kullaha, Allah mengajarkan kepada Adam semua nama, itu turun sebuah rumus. Semua bahasa yang ada di dunia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bahasa. Karena semua kita nih turun dari Nabi Adam. Ilmu yang Nabi Adam dapat dari mana? Dari Allah. Nah, ketika semua bahasa datangnya dari Allah, berhak nggak kita melecehkan bahasa? Bahasa Cina jelek amat sih, bahasa Batak jelek amat sih. Nggak boleh, semua bahasa datangnya dari Allah. Semua bahasa, makanya ketika kita open mind, kita ngelihat, minta maaf, misal budaya Batak ada indahnya, budaya Cina ada indahnya, budaya Sunda, budaya Jawa, semua banyak keindahannya. Karena semua ilmu, semua bahasa datangnya dari, termasuk itu tuh ada film yang saya masih ingat, The God Must Be Crazy. Ngomong itu bahasa dia katanya. Jangan kita ketawain. Kalau kita boleh ketawa, tapi bahasa gini apa? Tidak, itu datangnya dari Allah gitu. Nah, dengan sifat open mind kayak gitu, kita akan menghargai setiap budaya. Dan dengan penghargaan ini, hati kita lapang, mau dakwahin mereka juga enak. Tapi kalau dia udah, kita nih mau didakwahin sama orang yang udah nganggap remeh kita, kira-kira gimana mau dakwah? Sikap kamu aja sudah tidak positif kepada saya gitu. Wah, buruk itu. Jangan. Bahkan satu ayat paling panjang di Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, cerita tentang hutang. Jadi di ayat 282, nanti teman-teman lihat 282 tentang hutang, itu ada perintah, kata Nabi, kalau kamu, kata Quran, kalau kamu ada hutang piutang, maka perintah Allah, faktubuha. Apa faktubuha? Catat, tulis. Nah, para ulama mengatakan, karena kita disuruh menulis, hukum bisa menulis wajib apa tidak?
Wajib. Kalau kita tidak bisa menulis, bisa terjadi nggak utang piutang yang syar'i? Tidak terjadi, walaupun kewajiban ini nanti terbagi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang ini ulama mengatakan fardu kifayah, tapi lebih baik semuanya bisa. Bahkan ketika perang Badar, kan sahabat berhasil menang. Ya, di perang Badar menang, 300 lawan 900 menang. Banyak yang ditawan. Nabi bingung nih. Ini ditawan digimanain gitu kan? Baru pertama kali perang gitu kan. Ternyata sahabat Abu Bakar bagus sekali usulnya. Ya Rasulullah, kita tuh masih banyak yang buta huruf gitu loh. Sementara mereka itu kalangan elit, yang tertawan tuh elit Quraisy, orang kaya, pinter, bisa baca tulis. Jadikan saja mereka bisa bebas kalau bisa mengajarkan 100 orang dari kita bisa baca tulis, baru bebas gitu loh. Indah sekali kan gitu kan. Tanda betapa pengarus utamaan baca. Jadi kalau dilihat tuh baca, penting. Apalagi semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika lihat TV, lihat Netflix, katakan niatin, ya Allah saya pengen baca. Karena baca itu tidak harus yang sifatnya teks. Lihat Netflix tapi tentang, saya pernah lihat Netflix, narasinya itu, naratornya itu Barack Obama, cerita tentang our national park. National park itu apa ya, kebun raya kita gitu. Di Peru, di New Zealand, itu tuh alam udah mulai banyak problem, tapi sama Obama dinaikin lagi. Indah sekali memang. Bagaimana Allah itu menjaga alam semesta ini, indah sekali. Hadirin wal hadirat, problem kita defisit membaca. Kita banyak bacanya WA. Kalau WA-nya panjang, dibaca nggak kita? Enggak. Itu baru WA. Belum buku, belum kitab. Ini Bapak Ibu, ada Imam Ibnu Taimiyah itu punya kitab Al-Fatawa. Oh, itu 12 jilid, sejilidnya segini gitu. Ada teman saya beli, saya kaget. Tebel amat, gimana cara bacanya tuh gitu kan. Dia jawaban dia cerdas, dan ada yang lebih bagus pertanyaannya. Gimana cara bikinnya dulu gitu. Nggak ada copy paste, nggak ada Google. Bikinnya gimana gitu loh. Enggak, itu keberkahan. Makanya sebelum membaca, sunnahnya sholat dulu 2 rakaat. Bisa sholat hajat, minta sama Allah, ya Allah saya pengen baca ini, turunkan keberkahan, turunkan ketajaman akal, kelapangan jiwa, biar saya betul-betul bisa membaca. Di YouTube saya ada satu postingan dari Jay Shetty, ada nama itu, bagus. How to read a book a day in a year. Gimana cara baca buku sehari 1 buku selama setahun. Dan dia sukses, selama setahun dia baca 365 buku. Tadi saya itu dapat rezeki. Anak saya 9, 5 sudah nikah. Cucu saya mau 11 sekarang nih. Oh iya, mau udah nikah. Udah, kalau itu nggak mikirin Jokowi, saya kalau di rumah mikirin cucu aja udah gitu. Udah selesai lah sama Jokowi mah gitu. Canda ya. Alik lagi. Nah, ini mumpung ketemu, saya sama istri itu punya strategi. Kalau ini bab membaca juga ya. Anak-anak kami itu didoktrin untuk cepat menikah. Karena pernikahan itu mentarbiyah mereka menjadi orang yang baik. Kalau belum nikah tuh kayak layangan putus, main aja. Pas sudah nikah boro-boro main, pusing bi. Bagus lah, alhamdulillah. Pusing tuh bagus gitu loh, karena dia udah tahu jalan hidup dia gitu. Kalau orang nggak pernah pusing, tanda dia nggak tahu mau kemana gitu kan. Nah, jadi kami dorong anak-anak tuh. Ada yang dia di pesantren, pacaran. Saya panggil dua-dua. Pokoknya 2, putus atau nikah. Kamu gimana? Nikah aja bi. Bener-bener 18 tahun, 19 tahun nikah gitu. Saya nikahin. Yang satu kuliah di Unibrau, anak saya yang perempuan,
suaminya kuliah di UI. Sekarang udah pada lulus semua gitu loh. Malah enak, udah nikah, kuliah lagi nikah tuh yang jemput suaminya, yang udah enak lah gitu. Kenapa? Karena tapi kami doktrin memang. Ada anak yang lelaki saya tuh didoktrin agak gagal doktrinnya, pacaran. Acaranya sama orang Hindu, perempuannya orang Hindu. Aduh, istri saya udah bingung gimana ini. Jawabannya, aku kan mau mengislamkan, Mi. Waduh, gayanya kayak itu, Mi. Pemain-pemain bola tuh, itulah, aduh. Akhirnya istri saya bikin sandiwara. Dia kuliahnya di Jogja. Pas pulang itu saya sakit. Udah tambah, pokoknya Umi mau mati nih, Umi nggak trek, pokoknya kalau ada yang nikah, akhirnya diputusin. Mi, aku mau nikah, yang tadi itu dinikahkan sama satu akhwat. Sekarang udah 3 anaknya gitu, udah seneng dia gitu. Jadi memang penting membaca gini. Kalau kita nggak membaca, maka kita nggak tahu anak kita itu seperti apa. Saya sekarang punya sekolahan dan masuk tahun kedua, mau masuk tahun ketiga. Itu kalau kami mau nerima murid itu wawancaranya terpisah, anak wawancara sendiri, saat misalnya ibu bapak sendiri. Agak mengejutkan, 40% orang tua nggak kenal anaknya, karena kata orang tua yang udah dimasukin pesantren udah nggak bisa. Anak itu benda hidup, anak itu kalau nggak ada hubungan, nggak nyatu, dia hubungan sama yang lain gitu, karena dia perlu hubungan gitu. Anak juga 40% nggak suka sama orang tuanya, karena kata anaknya memang ngasih macem-macem, tapi yang diperlukan anak tuh bukan macem-macemnya, me time namanya, waktu bersama itu. Makanya tadi saya karena saya waktu itu anak saya agak banyak gitu, tuh tiap bulan saya ngangon anak ke Gramedia. Kayak 45 anak naik angkot, waktu lo punya mobil naik angkot, udah 2 jam ya, nggak ada yang beli, baca aja. Belinya es krim aja gitu, bener ya. Jadi kiri pindah sini, diusir, biarin aja. Saya baca otomotif, saya baca bola, saya baca politik, apa kan. Gramedia tuh enak, adem, bacaan banyak gitu. Paling ya tambang sedikit, diusir-usir gitu kan itu. Ya anak saya biarin udah, jangan bawa ke hati, ngusir buat tugasnya dia, tugas kita baca, udah gitu. Fokus aja. Anak saya juga nggak marah, pindah kiri, pindah kanan, udah setengah jam pindah sini, mojok sini. Yang penting jam segini di sini habis tunggu. Habisnya kita beli es krim. Karena buku tuh ada 2 jenis. Ada buku yang sekali baca selesai. Anak saya waktu dulu sukanya PPKK apa? PPKP, KKPK, kecil-kecil punya karya tuh kan, suka itu tuh. Coba baca sekali. Kecuali kalau buku kayak Hadis Riyadus Sholihin, tafsir, itu rujukan. Kalau rujukan harus dibeli, karena itu akan terus dipakai gitu. Sisanya saya bilang udah bawa buku, catat aja gitu, kayak gitu. Kadang-kadang nggak fair juga. Kadang saya yang beli lah, saya beli majalah, beli koran, saya udah minimal saya udah beli gitu. Suka baca dan baca. Dan itu Bapak Ibu titip, warisan yang paling baik buat anak kita apa sih? Ilmu. Kalau iman ya, iman dan ilmu itu loh. Tapi dari ilmu tuh, jadi nggak ada iman tanpa ilmu. Karena sebelum Allah turunkan perintah untuk iman, perintah berilmu dulu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita tidak disuruh berilmu dulu, tiba-tiba disuruh melakukan syariat, kita tolak pasti. Tapi karena kita dikasih ilmu dulu, ma'rifatullahnya kuat, ma'rifatul akhiratnya, mengenal Allah, mengenal akhirat, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul hayat, tahu semua pengetahuan, baru datang perintah, kita merasa perintah ini justru menyelamatkan kita memang perlu perintah ini. Tapi kalau datang perintah pertama, ya nggak diikutin sama kami gitu loh. Metodologinya tuh begitu di Quran, nanti diceritakan. Nah, jadi titip. Makanya bagus masjid kita nih pandang teman-teman, sediakan perpustakaan. Kalau ada ulama mengatakan hendaklah setiap keluarga memiliki perpustakaan keluarga walaupun itu kecil. Nah, kita beli aja di sini sekecil, tapi jangan di dalam, di luar. Nanti hilang gimana? Udah kita belajar, kan ada warung kejujuran tuh, ada itu, ada. Yuk kita semoga kita sama-sama menjaga itulah. Ini bab pinter-pinter nulis tuh bagus. Di YouTube itu ada cerita satu
di barat sih memang ya, satu orang buta itu berdiri. Karena dia buta, kayak mengemis gitu. Ditulis di situ, I am blind, help me. Udah setengah jam, 1 jam, baru 2-3 euro gitu. Terus ada orang yang baik, can I change the sentence? Saya mau ubah. Dia tulis gini, what a beautiful day, what a sunny day. Unfortunately, I cannot feel it. Ya kan? Indah sekali hari ini, sayangnya saya tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan. Ditulis gitu kan, setengah jam lebih dari 20 euro gitu loh. Itu cuma mengubah kata aja gitu kan, I am blind, help me. Orang nggak tertarik, tapi bener ya, indah sekali, sayang dia buta ya, kasihan gitu. Nah, nanti nulisnya juga begitu gitu. Nah, kalau kita suka membaca Bapak Ibu, kalau ada yang udah umroh kan pernah di Masjid Nabawi itu agak mundur ke belakang, itu ada yang nggak ada atapnya tuh ya, yang nggak ada atap. Itu dulu adalah Ahlus Suffah, tempatnya Abu Hurairah dan kawan-kawan tuh yang nggak punya rumah tinggal di situ. Makanya titip masjid yang baik, pandang semua pasti udah bagus di sini ya. Jadi masjid yang ramah anak, ramah pendatang, ramah ojol gitu. Dilarang tidur. Waduh, belum apa-apa udah ada takutnya. Padahal Pak, coba kalau kita jadi tukang ojol, berangkat sebelum subuh kan. Kalau sampai pas habis sholat zuhur, habis 3-4 jam naik motor, habis zuhur yang paling dirasakan, yang paling diharapkan itu apa? Ngelonjor Pak, nggak usah tidur, pokoknya lurus kaki, baru tidur udah dimarahin. Nggak boleh, jangan. Di zaman Nabi bukan cuma ngelonjor tidur, dikasih tempat buat belajar, tentu tidak di dalam, di belakang, kalau nggak di luar gitu. Nah, di Pulau Gebang saya ketemu Masjid At-Taqwa, ada pelangnya. Masjid At-Taqwa buka 24 jam, free kopi, teh, Indomie. Waduh, saya datengin, bagus Pak, bagus Pak. Nah, tidak di dalam, ditaruh di luar, Nah, yang paling baik, kamar mandi boleh dikunci, tapi satu harus dibuka. Jadi kayak misal ada tetamu datang kemalaman jam 2, pengen ke masjid, ada tempatnya. Ini udahlah kunci semua gitu loh. Jangan. Terus jadi masjid yang ramah anak. Kalau suka membaca, anak-anak tuh paling berkesan momen-momen ketika kecil. Di kita, cucu saya tuh kalau mau ke masjid, Bibi ada Pak ini nggak Bi? Aku nggak mau deh, panggilnya Baba. Baba ada Bapak ini nggak Pak? Aku nggak mau kalau ada itu. Aduh, kasihan. Rumah kita tuh rata-rata RSS ya, rumah sangat strategis. Ya, kamar mandi dekat, dapur dekat, kamar tidur dekat, jalanan juga dekat gitu kan. Saking strategisnya kan. Namanya anak-anak itu sukanya main. Ketika ngeliat masjid yang gede, yang kepikir mereka lari gitu loh. Udah dimarahin, jangan gitu loh. Didampingin aja, ada petugas khusus, nanti dia sholatnya belakangan. Nggak kenapa, kayak kita di Masjid Nabawi, satpam kalau semua sholat berantakan nggak? Berantakan itu masjid di Masjidil Haram. Nggak kenapa, dia dapat pahalanya 2. Nunggu ngelihat orang sholat jamaah, dia pengen jamaah, dia sabar, dijagain biar rapi, tertib, habis itu dia baru sholat. Pahalanya banyak itu. Askar-askar itu gitu. Nah, balik lagi, itu tidak bisa kita buat keputusan yang tepat kecuali kita punya perbendaharaan pengetahuan. Dan perbendaharaan pengetahuan itu kalau kita nomor 1 apa? Suka membaca. Nah, yang kedua, ketika kita suka membaca akan muncul suka bertanya. Kalau di sekolah kami tuh, saya bilang, our first duty is to learning, untuk belajar, tugas pertama kita. And the first step of learning is asking. Langkah pertama belajar itu dengan bertanya. Bapak Ibu, kalau kita punya, saya sekarang cucu ya, anak-anak kita umur 0, katakanlah 2-5 tahun, banyak nanya nggak? Apa aja ditanya gitu. Sayangnya kita nggak menjawab pertanyaan dengan baik gitu. Jadi anak kita tuh 2-5 banyak nanya, SD nanya dikit,
SMP 1, 2, SMA nggak ada yang nanya gitu. Harusnya makin ke atas makin sering pertanyaan gitu loh. Nanti Bapak Ibu di Quran lihat surat Al-Baqarah ayat 260. Itu sebuah momen betapa pertanyaan-pertanyaan adalah alat untuk menuju iman. Di surat Al-Baqarah ayat 260 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu bertanya sesuatu yang tabu sebetulnya, tapi Allah bolehkan. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Rabbi, kaifa tuhyil mauta?" Ya Robku, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Wah, itu kan pertanyaan eksistensial. Sampai Allah menjawab, afalam tu'min, apa enggak beriman kamu Ibrahim nanya begini? Tapi Nabi Ibrahim menjawab lagi, berani gitu. Bala walakil yatma'inna qalbi. Tidak, Allah biar hati saya jadi tenang. Oke, ketika saya tenang, kata Allah, ambil 4 ekor burung, cincang-cincang, satukan, taruh di 4 bukit, panggil. Kayak seolah mengajarkan metode ilmiah. Ini loh bisanya Allah. Hadirin, kita boleh. Kenapa ya umat Islam kayak gini? Kenapa masjid kita belum rame? Kenapa ya iktikaf kita belum? Kenapa? Pertanyaan itu membuat kita berpikir, mencari jawaban. Asal jangan jadi orang Bani Israel yang nanyanya tuh kan disuruh menyembelih sapi. Betina apa? Jantan. Betina. Warnanya apa? Gitu. Muda apa tua? Itu mah ngeyel namanya gitu loh. Itu pertanyaan yang bukan lihat ma'inna qalbi untuk ngeyel gitu. Nah kita bisa lihat pertanyaan ngeyel sama pertanyaan. Udah kalau yang ngeyel nyun sewu, waktu saya nggak ada jawab ini, cari sendiri aja gitu. Kalau yang ngeyel. Tapi kalau tanya yang benar, nah tapi kita nggak boleh juga suuzon. Nabi Musa juga nggak suuzon, ditanya, tanya jawab terus aja. Belakangan Quran merekamnya, jadi ketahuan karakter pertanyaannya. Nabi Musanya sih jawab terus gitu. Titip nomor 2, kalau kita mau untuk kuat secara intelektual, budayakan berani bertanya. Dan budayakan juga menjawab saya tidak tahu gitu loh. Jangan Mr. Everything to know, tahu semuanya ya, nggak juga. Kalau yang nggak tahu, maaf saya belum tahu, nanti saya cari jawabannya. Hadirin, hadirat. Dengan kita bertanya, itu nanti kita akan punya namanya pohon pengetahuan yang utuh. Salah satu orang yang banyak menggunakan pertanyaan dan di masa sekarang nih, bagus hasilnya, namanya Elon Musk. Salah satu orang terkaya, Elon Musk. Jadi dia tuh kalau mulai sesuatu bertanya dulu. Misal tentang mobil listrik, Bapak Ibu, pioner mobil listrik tuh namanya Tesla, punyanya Elon Musk. Padahal sudah ada di Amerika General Motor and Chrysler, ada Toyota, ada Honda, Mitsubishi, tapi semua kelibas sama Tesla. Udah bagus, mahal, laku lagi kan itu. Kenapa? Karena tadi the first level of thinkingnya, cara berpikirnya nanya dulu, kenapa orang nggak bikin mobil listrik ya? Kan kalau mobil bensin kan bensin lama-lama habis, kalau listrik kan ada. Apa komponen paling utama di mobil listrik? Paling mahal 30%-an itu adalah baterainya. Ya nikel nanti baterai. Jadi karena itu yang ditekunin pertama gimana beresin baterai. Selesai baterai yang lain gampang. Jadi ketika Elon Musk belajar komputer, dia bertanya untuk apa nih komputer nih? Oh, untuk memudahkan orang. Cara paling memudahkan itu yang kita untung apa? Jual beli. Dia bikin PayPal. Dia belajar energi, dia bikin Tesla. Dia belajar ruang angkasa, dia bikin SpaceX. Sekarang tuh NASA kalau mau mengorbitkan satelit, ordernya ke siapa? Ke SpaceX punyanya Elon Musk gitu. Kemarin
Elon Musk di 2020-2021 pajaknya tuh 11 billion dolar, 11 miliar dolar, bukan juta ya, miliar dolar, equal to 500,000 American citizen. Jadi satu orang Elon Musk pajaknya setara dengan 500.000 orang Amerika. Kalau 500.000 orang Amerika dikumpulin, sama baru pajak sama seorang Elon Musk. Kenapa? Karena berani bertanya. Dia pertama kali tuh nanya dulu. Kenapa? Dengan pertanyaan itu dia bisa, ini namanya pohon pengetahuan. Dia tahu akarnya mana, batangnya mana, rantingnya mana, daunnya mana. Jadi dia bisa the whole picture-nya tahu. Kalau kita, semua yang kita pelajari ranting semua gitu. Karena kita tidak nyari belak, ini sesudah ini buku apa yang harus saya baca? Apa nih landasan saya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Mozaiknya, puzzle-nya nggak kita bikin gitu loh. Nah karena itu nomor 1 apa tadi bang? Kewajiban kita suka membaca. Nomor 2 suka bertanya, suka bertanya. Dan kalau ketemu anak suka bertanya, cucu jangan marah, udah diam gitu. Di Google nih, saya di kalau Google tuh saya suka ngeliatnya TEDx gitu loh, TEDx itu, karena itu banyak ilmunya gitu loh. Ada 2 yang mau saya sampaikan nih. Satu tentang teknologi mRNA gitu loh, messaging RNA gitu, DNA. Jadi gini, kan kasus COVID-19 kemarin itu kita dapat 2 jenis vaksin. Ada vaksin yang saya Sinovac. Itu adalah memang itu virusnya dilemahkan, dimasukkan ke kita. Nah, vaksinasi itu kan menumbuhkan imunitas. Jadi tubuh, obat itu, semua penyakit itu ada obatnya. Di mana obatnya? Allah udah set up di diri kita. Tinggal ketemu aja gitu. Respon imunitas kita. Nah, vaksinasi itu dikasih. Kan datang, kalau virus aslinya dia pinter, kalau ini yang bodoh gitu, yang dam gitu, udah jadi, tapi kan DNA-nya sama, kayak gini lawannya begini gitu. Tapi ada virus jenis kedua, buatan Pfizer sama Moderna. Itu bukan virus, itu mah zat khusus yang membawa kode virus. Nah, teknologi messaging, message kan pesannya. Itu kenapa ada vaksin Bapak Ibu waktu kita kena namanya virus wabah flu Spanyol itu kan pandemi juga. Sebelumnya ada the Black Death, wabah kematian hitam, itu sampai ratusan tahun nggak ketahuan penyebabnya apa. Tapi COVID-19 ini 2 pekan sesudah COVID sudah ketahuan penyebabnya virus apa nama virus itu? Iya, corona, karena ada itunya ya, ada. 2 tahun sesudah itu udah ketemu vaksinnya gitu. Kemajuan kita luar biasa. Nah, dengan teknologi mRNA, kalau kita udah tahu kanker itu anatomi DNA kayak apa, tinggal kita coding, masukin sini. Kalau nanti tubuh kita bisa menyembuhkan kanker sendiri, itu teknologi mRNA. Nah, tapi yang kedua, saya cerita yang TEDx. Di TEDx ini yang menarik, nih ibu-ibu nih, tapi kita juga bapak juga. Karena Amerika bentuknya negara serikat kan, federal. Ada di negara bagian Georgia, Atlanta. Itu ada kepala dinas kesehatannya cerita kerjasama sama Harvard Medical University, dia bikin ternyata begini Bapak Ibu, ini eksperimen. Bayi umur 3 bulan sampai 3 tahun diajak ngomong terus, itu otaknya tumbuh dan berkembang. Dia bikin ini long term eksperimen bagi 3 kelas, kelas pekerja, kelas ibu rumah tangga atau yang uneducated, kelas pekerja, sama kelas profesional. Kelas pekerja rata-rata sehari anaknya cuma diajak ngomong 100 kata. Karena kalau ngomong dikit ngomong.
Yang kelas pekerja itu 300 kata, yang kelas profesional 600 kata sehari anak bayi itu diajak ngomong. Ternyata kalau anak bayi itu diajak ngomong, responnya au au au, itu otaknya tumbuh berkembang. Yang diajak ngomong 600 kata rata-rata bisa sampai college, selesai S1. Yang 300 kata selesai SMA. Yang cuma 100 kata cuma selesai SD atau paling tinggi SMP. Jadi kata dia, cara paling baik menghapuskan kemiskinan dengan program di Georgia dijalankan talk to your baby, ngomong sama bayi kamu gitu. Nah, ada eksperimen juga, bayinya diadapkan kepada TV kan ngomong terus kan, nggak nyambung karena nggak ada interaksi. TV kemana, anaknya nangis itu. Tapi ketika ketemu ibunya, anaknya antusias. Tapi ketika di tengah itu ibunya berpaling, ganti peran, ibunya diem gini, anaknya nangis gitu loh. Jadi ternyata ketika bayi itu diajak ngomong, itu neuronnya, sel-sel otaknya tumbuh berkembang. Makanya ada program di Georgia itu negara talk to your baby. Jadi yang hamil tuh diikutkan kelas untuk ngomong sama bayi. Nah, itu terwujud karena tadi suka bertanya. Apa yang pertama, Kak? Mas, Dek? Suka baca. Yang kedua, suka bertanya. Nah, terakhir yang ketiga, hadirin wal hadirat, suka berdoa. Karena ilmu yang paling baik, ilmu yang diberkahi. Ilmu yang paling baik, ilmu yang datang dari Allah. Kalau para ulama mengatakan adab qabla ilmi, adab dulu sebelum ilmu. Karena kalau kita nggak doa, udah tahu banyak ilmu, yang terjadi kita ana khairum min, saya lebih baik, saya lebih pandai. Enggak, tapi kita cerdas, kita suka bertanya, tapi rendah hati. Kalau nanya, Pak Guru, mohon maaf, saya punya pendapat yang berbeda, boleh jadi pendapat saya salah, Pak Guru, gitu loh. Bolehkah Pak Guru? Silakan. Enggak, Pak Guru salah, pendapat Pak Guru salah, itu enggak ada akhlak namanya gitu loh. Nah, biar ilmunya berkah, harus ilmu yang datang dari Allah, yang diberkahi Allah, yang dikasih jalan oleh Allah. Makanya doa. Yang ketiga apa, Dek? Suka doa. Nah, makanya Pak Ibu, titip kalau kita sujud, lamain sujudnya. Karena jarak terdekat hamba sama Allah tuh ketika sujud. Dan ketika sujud, doa pakai ilmu. Ya Allah, saya pengen banget bisa bahasa Inggris. Ya Allah, saya pengen bisa nyetir. Ya Allah, saya pengen. Ya Allah. Nanti Allah akan kabulkan. Ini yang utama. Kalau sekarang titip saya, doa kita dekat dengan Al-Quran. Karena ketika Allah bahas Ramadan di Quran, lihat surat Al-Baqarah 185, Allah tidak kaitkan dengan puasa di 185, tapi Allah kaitkannya dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan waktu Quran diturunkan itu momen yang di seluruh universe berbeda. Sebelum Quran itu sudah Quran turun. Sekarang tali kita sama Allah tinggal Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kamu kepada habl itu tali. Apa tali Allah? Quran. Jadi 3, biar umat ini kuat intelektualnya. Apa yang pertama? Suka baca. Yang kedua, suka bertanya. 3, suka berdoa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya beristighfar dan mohon maaf. Monggo ditambah dan dikurangkan, kita masih ada kesempatan untuk diskusi dan elaborasi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pandang, dipimpin. Kalau ada yang
gitu kan. Ini juga kita pakai mic dalam. Nih 1. Dulu. 1, 2. Ini angkat tangan duluan. 1, 2. Ibu-ibu silakan kalau ada. Kalau ibu-ibu pakai mic. Nyampe enggak? Kalau enggak pakai surat. Silakan satu-satu dulu ya, pandang ya. Saya izin jawabnya satu persatu ya, gitu. Tidak dikumpulin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Singapura ya. Negara itu yang pertama itu kan presidennya dulu. Kalau kita penyeleksian. Nah, apakah negara Singapura penyeleksian kita itu kalau presiden dari lembaga survei, ada kampus atau beda kampus? Dalam pertanyaan pacarnya, aduh ini presiden Sinchan atau apa? Bukan Shinchan. Apa tuh? Doraemon katanya. Kebijakan ke bawah itu kan dia komunitasnya dari situ. Saya juga suka Doraemon kok. Terus program-programnya kita Betul. panjang raya masa selfie di sawah. Iya. Kita dengan apa? Pasti ada program-program pupuk gimana irigasi gimana. Itu kita mencapai kita panjang raya. Nah, kelemahan kita ya. Ini semangat itu kan jauh mahasiswa. Ya. Itu kan jadi serius presiden. DPR-nya saya lihat kan ada tes, saya aja kerja tesnya berat. Ada orang Iya. target-target kita berat. Gagal berbincang. Iya. Nah, DPR pakai gitu. Sampai berbincang 4D. Ini lama sama di bawah 4D itu nggak muncul. Iya. Apakah Ya, jazakumullah khairan, pertanyaan bagus dan jadi gini, saya tuh punya program podcast, tapi Ramadannya libur bareng Rocky Gerung ya. Judulnya Indonesia Leaders Talk. Saya tandem bareng Rocky Gerung. Rocky ini memang berilmu orangnya, bacaannya banyak dan bisa connecting the dot, punya analisa yang bagus sekali. Kami berapa kali main ke rumah Rocky di Hambalang, itu ada musola dan ada Qurannya gitu. Mana Ustaz Muhammad Sabilman kita ajak ke situ. Kata Ustaz Muhammad Sabilman, sabar di depan Rocky, Bung Rocky, jangan-jangan kalau nggak ada kita Anda ini sholat dan baca Quran ini ada musolanya, amin, saya teriak. Nah di acara itu saya selalu mengutip satu credo, satu moto. Everything rises and falls on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Saya setuju. Yang walaupun rakyat juga harus kuat, tetapi salah satu faktor yang bikin Indonesia maju itu adalah pemimpin, pemimpin, dan pemimpin. Dan kalau di Indonesia karena sistem presidensial, maka kata pemimpin itu bisa kita setarakan dengan presiden, presiden, presiden. Penting sekali. Saya pernah ketemu dengan Mas Sudirman Said. Bagus sekali. Mas Sudirman bilang gini, Mas Mardani, sebenarnya beresin Indonesia itu gampang, dapat presiden yang berkualitas dan baik hati. Benar juga ya Mas. Dia ngumpamakan gini, presiden ini pertama akan milih 50 pembantu utamanya. Kan 34 kementerian ditambah Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, kepala-kepala apa tuh, total 50 lah tuh. Ini ring satunya, tim manajemen utamanya. Kalau presidennya baik, pasti milih yang baik. Presidennya bagus, kualitas, pinter, cari yang pinter. Nggak mungkin bebek tuh nggak kumpul sama elang gitu. Elang tuh kumpul sama elang gitu. Kalau di hadis ada dikatakan al arwahu junudum mujannadah. Ruh tuh berkumpul sama temennya gitu lah. Kalau duck, bebek nggak bisa terbang. You cannot train a duck to fly bahasanya. Nggak bisa didik bebek untuk terbang. Bebek aja gitu. Yang bisa terbang tuh eagle gitu loh. Eagle nggak mungkin kumpul sama elang gitu loh. Gitu. Eagle sama elang, eagle juga, elang sama elang. Jangan tafsirin ke siapa-siapa dulu, jangan ya. ini susah ini. Udah, jangan dulu. Nah, balik lagi. Nah, 50 ring 1 ini setiap menteri itu punya 10 dirjen lah atau staf ahli. Nah, eselon 1. 50 milih 500. Setiap dirjen eselon 1 itu punya 10 direktur.
500 ini milih 5.000. Jadi sederhana Pak. Lingkaran pertama 50 orang nih, dijagain terus sama si presiden ini. Yang 50 ini jagain yang 500. Kenapa Bu Sri Mulyani bingung dengan 349 triliun? Karena boleh jadi nggak masuk. PPATK udah ngirim tuh. Tapi karena rantainya kepanjangan, saya Pak pernah di WA sama satu orang Batak, bukan Islam, minta ketemu saya. Dia dulu stafnya Pak Amir Mahmud, Menteri Dalam Negeri yang zaman Soeharto. Karena udah tua, masih semangat, orang Batak, bukan Islam, minta ketemu, saya temuin. Pak Mardhani, saya tuh nggak kenal Pak Mardhani, tapi suka aja kalau ngeliat Pak Mardhani ngomong di TV, saya cari dapat nomornya gitu loh. Dari satu teman gereja dia bilang, saya sengaja TPD aja saya. Monggo Pak, saya dengerin. Pak, saya ini zaman Pak Amir Mahmud salah satu desainer reformasi birokrasi. Di kita itu Pak, problem besar birokrasi kita tuh rantainya kepanjangan. Dari presiden itu ke rapat kabinet satu, rapat kabinet nanti sesnet, seskap, rapat dengan para menteri dengan para sekjen nanti dengan para kepala daerah, kepala dengan sekdanya dengan kepala dinasnya. Jadi sampai dari presiden sampai ke rakyat itu ada 27 rantainya. Sementara Google atau Apple, Steve Jobs itu loh. Dari Steve Jobs langsung ke manajer regional. Kalau di Indonesia di Singapura. Udah itu langsung manajer country, cuma 3 aja. Steve Jobs, regional, country manager. Mau ngapainnya selesai. Kita pernah ikut pramuka kan, yang kita baris 10. Ini Ibu Budi beli bubur ayam, pakai ini sampai ke depan Ibu Budi ayam gitu kan. Itu baru rantai 10 gitu. Ini rantainya 27 gitu kan. Pak Baliet kata orang Sunda mah gitu loh. Otonomi daerah kita juga berantakan. Nah, yang kayak gini tuh nggak kepikir kalau presidennya tidak punya ilmu memang. Ilmu satu hal, tapi integritas hal lain. Saya punya beberapa teman yang dia kepala daerah. Dia bilang, dan first day in the office is a testing day. Dia bilang. Hari pertama di kantor jadi kepala daerah itu waktu ujian. Sampai kantor buka laci uang $10.000. Kalau diem nih, hari ini kita diem, orang-orang aman bisa kita pegang gitu. Tapi kalau kita ambil uangnya, kita banting, kumpulin semua, nih siapa bre? Pecat kamu semua ya. Susah, rupanya susah. Hari pertama tuh baiknya bagus Pak, tapi baiknya satu hal, lama kelamaan yang tim godaannya kuat, nggak kuat godain kita kuat, istri kita kena, istri enggak anak kita kena gitu kan, semuanya kena. Kalau sekarang kan lucu nih, jangan posting hidup mewah. Oh berarti hidup mewah boleh, yang penting jangan diposting. Itu kan ngaco kita itu, ya nggak boleh memang gitu loh. Nah jadi itulah, makanya saya di beberapa kalau ditampil, kalau kita tidak tahu akar masalah, maka kita akan menyelesaikan fenomena terus. Misal rumahnya bocor, kena sofa, alih-alih benerin bocornya kita dorong sofanya. Enggak kok, nggak basah kok. Ya nggak basah, nggak cerdas, ininya bocor tetap. Tapi nggak kalau gini kan kelihatan gampang itu. Tapi kalau presiden, tumpukan mana yang lebih didahulukan itu. Nah, Mas Anies Rashid Baswedan, saya nggak kampanye, saya cuma mau cerita, saya baca koran. Nanti lihat koran, koran ini koran Kompas lagi. Lihat rubrik opini halaman 5. Kecil aja, rubriknya kecil. Meluruskan jalan menegakkan keadilan. Waduh, indah sekali. Dan nanti lihat, nanti saya kirim ke Pak Endang juga boleh ya, Pak Endang nanti sebarin ke teman-teman. Itu cuma 1/4 halaman, tapi itu kayak manifesto. Jadi Mas Anies cerita pertama begini, ini suka baca ya. Ada Pulau Birah di kepulauan Pulau Seribu, itu ada pulau paling utara, dihuni cuma 70 orang itu.
nggak ada apa-apa, listrik nggak ada, Mas Anies. Sejak kami menjadi gubernur, kami berusaha menghadirkan listrik, air bersih, klinik di pulau itu. Karena buat kami, keadilan harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi, negara harus hadir. Kata Mas Anies itu satu. Gimana biar bisa hadir? Ditarik lagi. Harus ada kolaborasi dan meritokrasi. Apa kolaborasi? Saatnya sekarang karena Mas Anies pegawainya itu Pemda, para pegawai Pemda gelar tikar, duduk dengarkan masyarakat. Mereka menjadi kolaborator. Co-kreatornya adalah masyarakat. Masyarakat mau apa kita dengerin. Itu kolaborasi. Tapi untuk bisa kolaborasi cuma bisa dilakukan oleh meritokrasi. Meritokrasi itu apa? Sistem yang baik, yang mendapat hak, yang memang punya kapasitas. Bapak Ibu gini, kalau orang pandai, orang cerdas mau menjilat nggak mau. Orang pandai itu saya nggak nyari posisi, saya bikin prestasi dan kontribusi gitu loh. Tapi kalau orang nggak pandai, dia menjilat karena dia nyarinya posisi gitu loh. Tapi nggak mampu. Kalau pemimpin yang baik nggak nyari yang menjilat gitu loh. Mana yang bisa kerja itu. Nah itu meritokrasi gitu loh. Sistem dirapikan. Karena tadi yang bisa kerja yang memang punya pengetahuan, yang punya bekal. Nah jadi saya setuju Pak. Nah doakan 2024 Allah kasih kita pemimpin yang beriman, bertakwa, dan sayang kepada rakyat. Ya kalau DPR berantakan Pak. Ya udah ada orang baik udah bagus lagi. Karena tadi demokrasi kita ini salah. Demokrasi basisnya popularitas, bukan kapasitas dan integritas. Isi tas nanti ujungnya gitu. Nah tapi itu bab lain lah, kita bahas nanti. Karena gini, saya nggak terlalu tertarik DPR itu kuasanya kecil kok, tergantung presiden. Kalau presiden ngeraturnya rapi, DPR-nya rapi juga gitu. Gampang. Kita revisi. Iya. Presidennya dulu yang bagus itu ya. Napa namanya nanya? Benar nggak Ustaz? Kita memilih bersama pemimpin yang kita pilih. Benar tidak? Kita akan bersama pemimpin yang kita pilih. Kalau pilih sama Soleh, kita Soleh sama neraka. Kalau Soleh berarti kita bagi Soleh bersama neraka. Gini. Oke. Saya lihat sekarang di Pertanyaannya harus saja Pak. Iya, ini justru pertanyaan itu. Jadi kenapa banyak anggota DPR kecuali PKS yang mau memperjuangkan rakyat? Kecuali PKS memperjuangkan rakyat. Kenapa mereka begitu zolimnya kepada rakyat sendiri? Apakah mereka karena tidak punya jauh dari agama, atau memang mereka tidak mau belajar, tidak bertanya karena bodoh atau karena apa? Karena memang sesuai dengan tadi Al-Quran itu berdasarkan sesuatu pada yang bukan ahlinya, karena bukan ahlinya. Kasih. Lagi-lagi bab anggota DPR, biar saya janji jawab satu-satu. Anggota DPR ini begini. Di negara-negara lain sistem demokrasi itu sangat lokal. Di Polandia seluruh rektor universitas negeri itu otomatis menjadi anggota DPR. Karena yang punya pasukan berilmu itu rektor. Karena tapi di sini berantakan, rektornya mayoritas sahamnya itu dipegang oleh menteri gitu loh. Walaupun satu universitas udah sepakat rektor A, tapi kalau diajukan ke menteri pengen rektor B, yang jadi rektor B, mestinya nggak boleh. Rektor universitas itu tempat di mana pertanyaan-pertanyaan radikal, eksperimen-eksperimen yang itu dibiarkan tumbuh berkembang. Karena ada kalimat gini, you cannot find a new land with an old map. Anda tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. You have to expand your map, your horizon. Bikin peta baru dulu. Yang bikin peta baru tuh ilmuwan. Ilmuwan tuh yang paling tahu. Nah, karena itu betul-betul universitas itu harusnya
tidak boleh ada intervensi politik. Orang-orang yang punya kapasitas keilmuan, integritas dan profesional dibolehkan. Nah, kalau DPR lagi-lagi sekarang nih, kalau di kabupaten kota yang jadi anggota DPR itu istri bupati, anak bupati, mantu bupati gitu. Ada orang pinter banyak, Pak, tapi masyarakat nggak milih karena masyarakat nanti NPWP nomor piro wani piro gitu lah. Ya, jadi jangan nyalain. Gini, pemimpin itu lahir dari rahim masyarakatnya. Makanya saya tuh nggak nyalain atasnya. Pokoknya sekarang kita perbaiki kita dulu gitu loh. Karena masyarakat juga punya saham, tapi nyalain masyarakat ya salah. Elit juga pakai. Nah, ayam sama telur. Caranya gimana? Kata Nabi, ibda binafsika. Mulai dari diri sendiri. Kita bikin perusahaan di sini. Kita boleh, karena anak-anak muda punya ide dan kreativitas, tanya ibu-ibu punya ide apa, boleh terus, bagus. Dari situ Allah kan tadi yang ketiga, apa yang ketiga? Doa. Yang ngubah semua itu siapa? Yang mudahkan Allah, yang lembutkan Allah, yang ngasih jalan keluar Allah. Ada Allah, jangan takut. Ini kadang-kadang kita tuh bacanya macam aduh Indonesia suram. Enggak, saya mah banyak main sama cucu sih, jadinya cerah ceria gitu loh. Gini, kita tuh tidak ditanya yang di luar kemampuan kita. Yang penting mastata'tum, udah kerja keras, abis itu ya Allah, ini mampunya kami. Memang kami lemah, kami kurang, tapi memang Engkau Maha Kuasa. La haula wala quwata. Jadi tenang kita itu loh. Karena kalau saya punya guru orang Betawi, saya orang Betawi juga, Ustaz Rahmat Abdullah. Rahmat Abdullah tuh kalau ketemu orang yang nyurung-nyurung itu, ente ini kurang main katanya gitu. Banyak main makanya gitu loh. Jangan mentok di satu. Maksud main tuh gini, kalau kita satu aja, saya kalau politik aja puyeng saya. Ya ada sekolah, ada anak-anak, ada cucu, ada juga kita punya perumahan, lagi dijalin sama anak saya itu, udah kita banyak main. Jadi yang penting tugas kita itu melakukan yang terbaik. Sisanya tawakal Allah. Enggak akan ditanya kita selama kita sudah melakukan yang terbaik. Karena kalau kebanyakan puyengnya nggak ngapa-ngapain kita gitu loh. Ya Allah, nyala. Jangan. Ntar kita bahas lagi DPR. Ibu-ibu silakan. Ini pertanyaan terakhir Bapak-bapak, karena Pak Ustaz mau ada keperluan lagi. Tapi belah kiri kanan belum ada yang mau nanya di kanan? Oke, berarti ibu-ibu satu sama kanan satu. Jadi ada 2 pertanyaan lagi ya. Ibu-ibu ada? Didekatkan ke itu Bu. Tadi kedengeran kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya kembali lagi yang dari awal tadi ya, mengenai pemuda ya, dan membangun kualitas. Nah, saya di sini sebagai bidang pendidikan ya, jadi ingin curhat aja. Silakan Bu. Ya, jadi awalnya saya di TPA di sini, di TPA. Nah, Masya Allah ya, pendidikan Al-Quran ya untuk anak-anak itu responnya Masya Allah sangat bagus gitu. Nah, tetapi ketika beranjak remaja nih, agak sulit nih untuk menarik kembali gitu ya, remaja ini untuk ke masjid. Jadi bagaimana ya saran dari Ustaz ini untuk agar para remaja ini bisa seperti semangatnya TPA gitu, untuk mempelajari Al-Quran tidak hanya dari segi membacanya saja, tapi juga mengkajinya. Kalau saya dari sini bisa justru bapak-bapak ibu-ibunya nih yang semangat gitu ya remaja ini, tapi memang ada nih ya, di sini ada beberapa Masya Allah gitu ya, yang hadir juga di sini. Tapi kalau dibandingkan jumlah seluruh remaja yang ada di sini dengan yang hadir di sini
partisipasinya kecil ya. Ya saya apresiasi dengan remaja di sini, ada Kanisi, ada Fahri, Oka, ya, itu ya, Masya Allah ya. Nanti tapi dari putrinya belum ada nih, sama sekali gitu semua. Jadi kita sarannya ya dari gimana? Karena saya juga teringat dulu waktu saya remaja ya. Dari saya ini sekolahnya di negeri dulu tahun 80-an ya. Itu justru semangat mempelajari Islam itu di sekolah-sekolah negeri gitu. Sekolah negeri. Dan saya juga mulai tercerahkan ya dengan Islam itu justru ketika SMA negeri itu ada Romis gitu ya. Sehingga memahami Islam itu benar-benar dari Al-Quran, Islam, keislaman Islam dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi poinnya bagaimana membekali ya anak-anak remaja sekarang ini supaya bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran dan lebih selain Al-Quran ilmu yang kekinian jadi sejalan gitu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jazakillah khairan katsira, bagus sekali Bu. Gini Bapak Ibu, ini tadi makanya Mas Anies tuh visinya bagus. Cerita tentang Pulau Birah itu nanti sama gini Bu. Kenapa anak remaja? Jadi gini, remaja kita tuh kurang tempat untuk main yang positifnya. Lapangan contohnya. Bu, kalau anak kecil dikumpulin sini masih bisa lari, kalau anak gede kumpulin sini mentok semua gitu. Belanda itu satu desa punya 3 lapangan. Wajib itu. Satu kelurahan gitu. Dan satu lapangan itu dibagi 3. Ada U7 itu 5 sampai 9 tahun, ada U12 itu 10 sampai 15, ada U17. Bentuk lapangannya juga beda gitu loh. Jadi anak-anak tuh nyalurkan fisiknya ada tempatnya. Sekarang karena nggak ada penyaluran namanya. Salah satu sistem pendidikan yang banyak saya kagumi itu Gontor. Di Gontor tuh setiap anak tuh punya tanggung jawab, walaupun belakangan karena ada kebanyakan jadi manajemen atau mana ada cerita sedikit, tapi inti manajemennya bagus. Anak-anak terus diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya. Makanya titip buat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita udah punya anak SMP, jangan ngasih uang jajan harian. Usahakan ngasih uang jajan pekanan atau bulanan. Jadi anak-anak manajemen sendiri gitu loh. Nah, nanti dia bisa, itu bagian latihan kepemimpinan juga itu. Nah, jadi Bu, ada kaitannya sama lapangan, jumlah lapangan. Ada kaitannya dengan masjid kita punya divisi anak muda. Kerjaannya apa? Anak muda ini 3 aja, pokoknya naik gunung itu loh, jalan-jalan, artinya emang remaja masjid Jabal Rohmah mengadakan tur ke Bali, tapi sepanjang perjalanan gimana latihan sholat malam, gimana latihan sholat jamaah qashar, gimana doanya, wah itu kan pendidikan juga itu kan. Harusnya 300.000 disubsidi 150.000 gitu. Karena nggak bisa anak-anak tuh disuruh duduk, dia nggak, anak-anak tuh learning by activity gitu lah, by doing gitu lah. Nah, cara kita mendidik anak-anak seperti anak kecil nggak bisa. Satu, lapangan Bu. Nah, yang kedua usul saya berikan anggaran, memang anggaran. Makanya di dana masjid itu fakir miskin bagus, tapi anak muda wajib itu. Saya pernah diundang ke Masjid Kampung Gelam di Singapura. Singapura perlu kita pelajari. Dulu ada 73 masjid, sekarang tinggal 37 masjid. Tapi hati-hati, karena kita suka bertanya, jangan langsung negatif. Warga muslim Singapura lebih bahagia dengan 37 masjid. Karena apa? Masjidnya nih di merger gitu loh. Tadi masjid kecil-kecil, sekarang masjidnya di jalan besar semua. Parkirnya gede, dia punya lahannya dibikinin tempat perkantoran, jadi rata-rata masjid tuh kaya di Singapura tuh. Makanya jamaah umroh Singapura, jamaah travel Singapura yang muslim di luar negeri sangat dikenal karena powerful, tangan di atas. Jadi ketimbang kita masjid
Hidup segan mati pun tak mau, masjid-masjid kampungan kayak gitu kan itu. WC-nya nggak jelas apa itu. Kalau di sana standar masjid itu nah, Majelis Ugama Islam Singapura duitnya banyak. Punya tanah banyak, tanahnya dibikin bangunan perkantoran, dibikin mall, wah duitnya banyak. Jadi beasiswa ke universitas terbaik juga bisa. Nah, di kita masjid nyari duitnya pakai tromol di jalanan gitu kan, sian. Nah itu maksud saya, harus ada revolusi untuk anak muda. Di Masjid Kampung Glam itu DKM-nya 7, tapi pekerjanya 14. Memang punya pekerja gitu loh. Karena dia punya unit klinik, dia punya unit anak muda, dia punya bimbingan konseling yang mau nikah ataupun ada urusan rumah tangga, dan dia punya TPA, dia punya gedung gitu. Jadi masjidnya tumbuh, berkembang dan sehat gitu. Manajemennya bagus. Jadi Bu, usul saya, lihat Jabal Rohmah ada alokasi khusus buat anak muda enggak? Kalau usul saya sih 20-25%. Misal pemasukan kita sebulannya 10 juta, maka 2 jutanya minimal itu harus kasih ke anak muda. Mau bikin program apa? Nah nanti pelan-pelan tertarik tuh. Dan nanti kalau udah ada yang tertarik, kamu bukan dari komplek kita, jangan, enggak, boleh aja dari komplek mana aja. Yang penting hidup di sini. Ketika ini udah hidup, orang-orang terbaik kumpul di sini, nanti masyarakat sekitar kayaknya enak ke masjid tuh. Pelan-pelan itu pada datang. Singapura itu the most livable city in the world. Kota paling nyaman di dunia, ketiga atau keempat Singapura. Saya itu Pak, kalau kosong-kosong waktu, saya kabur ke Singapura. Nyari hotel murah, nyari penerbangan Air Asia yang dulu sih murah 500.000 bolak-balik. Udah saya seminggu saya di masjid Singapura, baca buku, ke toko buku, ke sini. Karena kalau ke Eropa, Amerika mahal, belajar negara maju. Waktu itu saya 5 tahun lalu ada berita Singapura bikin pusat dialisis nasional. Kapasitas 100 tempat duduk, buka 24 jam sehari. Kapan saja boleh datang, yang penting udah perjanjian, nanti masuk pakai kode. Masuknya kode depannya ini, kode mesinnya ini. Saya cuma kosongnya jam 1 sampai jam 3 dini hari gitu. Udah saya jam setengah 1 nyampe, masuk, jam 1 saya udah pasang sendiri. Otomatis, wah indahnya gitu. Manajemennya rapi Pak, bagus Pak. Muslimnya juga tumbuh berkembang gitu loh. Oh gitu akan lihat. Nah jadi makanya titip 2024 pilih pemimpin yang baik ya. Itu pesan sponsor umum. Silakan Pak. Kita harus tahu sejarah kita, budaya Indonesia dijajah oleh Belanda, Jepang, Tiongkok kita nol, zero, mungkin bawah zero. Antara Sumatera, Kalimantan, Jawa itu udah beda. Jawa itu gimana dihantamnya, Sumatera itu gimana hantamnya, Kalimantan sama apa dihantam. Jadi insya Allah pemimpin kita nanti sebagai yang kedua kita akan maju nanti mungkin 5 tahun atau 10 tahun depan. Nah, kuncinya sekarang dari konsultan tadi itu, marilah kita utamakan membaca, membaca dan bertanya dan berdoa. Nah, kuncinya itu konsultan serang saja. Saya sering dengar itu membaca, cuma kunci memulainya bukan. Memulainya itu gimana? Itu serang saja. Saya punya anak juga. Saya mulainya seperti ini, saya sendiri mencoba, tapi belum klik, belum kenal bukan. Terus kalau saya dari contoh ke Singapura, alhamdulillah saya bisa. Itu lain sama urusan, ya kan? Seperti ini, dia udah otomatis urusan melihat. Tentunya kalau saya misalnya di negara kecil Singapura ya, semua peralatan itu membaca game.
zaman sekarang kita kan hobi kita kurang Ustaz, makanya summary. Itu Pak, jadi mohon sedikit Pak Ustaz masukan bagaimana mengklik ini Pak Ustaz supaya kita lalu membaca. Memang kuncinya negara maju itu dibaca. Itu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bagus sekali, bagus sekali. Tapi begini, Perpustakaan Nasional DKI juga bagus sekali. Kami punya anak sekolah kami itu kemarin jalan ke sana gitu, dan nyaman. Berapa lantai Wan? 4 ya. Oh ya bagus dah, enak gitu loh. Nah jadi gini, gimana cara membaca? Kalau di negara maju tuh ada pelajaran reading skill memang. Cara membaca. Nah kami juga di sekolah kami diajarin cara baca gimana sih yang baik gitu loh. Bikin catatan kecil, bikin ringkasan, menyampaikan, ada klub baca juga gitu. Nah bagus nih, Pandang Masjid Al Jabar kita punya pelatihan reading skill gitu loh. Dan nanti ada klub membaca. Nah nanti pelan-pelan tuh ya, akan tumbuh. Jadi jangan pengen buru-buru memang. Singapura jadi bagus tuh nggak ujuk-ujuk, dia jelek juga gitu loh, berantakan juga gitu loh dulu-dulu. Nah untuk bab ini saya agak suka sama Mas Menteri Pendidikan Mas Nadiem tuh punya banyak inovasi yang bagus. Tapi memang karena Indonesia jumlah pelajar Indonesia tuh 50 juta, banyak dari TK sampai kuliah itu tuh S3 50 juta. Kita satu negara sendiri, Malaysia cuma 30 juta. Jadi memang kita tuh besar. Dan kalau kita lihat para pejuang kita, Haji Agus Salim bisa 7 bahasa, otodidak. Waduh pinternya gitu. Rum Royen, anggota Masyumi itu. Wow. Jadi kalau ngelihat yang dulu-dulu Bung Hatta, Bung Karno, waduh pinter-pinter semua gitu. Nah sekarang kita mulai baik tapi yang jumlah kita banyak. Jadi perubahannya itu perlahan. Nah kalau usul saya kayak hadis Nabi, ibda binafsika, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Nah, diri dan keluarga itu dulu. Diri, keluarga, masjid. Nah, tadi berapa kali masjid. Kalau 3 ini udah baik, pelan-pelan nanti akan menular kebaikan kepada yang lain. Saya mau lebih lama, tapi saya jam 4 ada janji di Pasar Rebo. Jam 5 ada janji di Maghrib, ada janji juga, tapi sekitar Jakarta Timur karena dapil saya Jakarta Timur. Jadi ada titik-titik yang harus saya datangin di Jakarta Timur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Lain waktu bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mardhani Alisera, Master Engineering yang telah hadir di kita, banyak menginspirasi kita semuanya. Kalau saya tidak berani memberi kesimpulan, Ustaz, cuman tadi ada 3 poin. 1, membaca, 2, bertanya, 3, berdoa. Mudah-mudahan kita akan memberikan intelektual umat dari Masjid Jabar Rahmah dengan kebiasaan tadi, Ustaz. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya fasiliti Masjid Jabar Rahmah ini harus dilengkapi seperti suggest tadi saran-saran Pak Ustaz. Tapi nggak ada yang nggak bisa dari kita untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan dari Jabar Rahmah dengan tadi kriteria tadi: membaca, bertanya, dan berdoa. Amin. Demikian, sama-sama kita tutup dengan doa kafatul masjid. Subhanallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mau foto bersama sebentar Ustaz? Foto ayo, foto rame-rame. Boleh ya.